Setiap artikel yang dibaca merupakan hasil dari proses penelitian dan pengumpulan data yang cukup mendalam. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu artikel dan kenapa tulisan ini begitu penting dalam kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Lusa Putri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 244199009. Bagi kalian yang senang menulis, pasti tahu kalau karya tulis artikel sangat berbeda dengan karya tulis fiksi, puisi, makalah, dan ilmiah. Nah, spesifik mengenai artikel, tulisan ini adalah jenis karya tulis yang berisi pendapat, gagasan, kritik, dan saran terhadap suatu topik, peristiwa, atau persoalan yang sedang dibahas yang bahkan memerlukan cek fakta. Artikel bersifat faktual dan informatif. Maksudnya, artikel yang ditulis harus berdasarkan fakta dan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Artikel yang baik memiliki 3 struktur. Yang pertama tesis atau gagasan utama dari tulisan, lalu argumentasi atau pendapat yang disampaikan pada tulisan, dan yang terakhir adalah penegasan ulang yang dibuat dengan tujuan memperkuat argumentasi yang sebelumnya telah ditulis. Artikel bisa dibuat secara singkat dan padat ataupun artikel panjang yang mendalam. Panjang artikel biasanya berbeda-beda tergantung seberapa banyak informasi yang ingin disampaikan dan diperlukan. Artikel dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak melalui koran, majalah, atau buletin, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel ada bermacam-macam. Beberapa contoh yang umum sering dibacakan terkait sejarah, petualangan, argumentasi, hasil penelitian, dan bimbingan untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Penulis artikel biasanya adalah orang atau individu yang bertindak dalam mengarang sebuah tulisan, menggabungkan beberapa kata menjadi kalimat yang menarik dan enak dibaca, sehingga membuat pembaca dapat mengetahui apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Sebuah artikel berasal dari pengalaman seseorang, imajinasi, pengetahuan umum, atau penelitian ilmiah. Ada beberapa jenis artikel. Yang pertama, deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Artikel deskripsi bertujuan memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang dibahas. Artikel deskripsi dapat ditulis mulai dari sesuatu yang umum ke khusus. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Yang kedua ada narasi. Artikel narasi biasanya ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Artikel narasi dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, informatif, serta mudah dipahami. Artikel narasi memiliki 4 bentuk, yaitu narasi informatif, narasi ekspositorik, narasi artistik, dan narasi sugestif. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta itu berupa biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan contoh narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerpen, cerbung, atau cergam. Pola narasi sendiri secara sederhana tersusun atas 3 langkah. Yang pertama awal, yang kedua tengah, dan yang ketiga terakhir. Awal narasi biasanya berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. Bagian awal harus dibuat menarik agar dapat memikat pembaca. Bagian tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik. Konflik lalu diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konflik timbul dan mencapai klimaks secara berangsur-angsur, cerita akan mereda. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan bermacam-macam. Ada yang menceritakan dengan panjang, ada yang singkat, ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan mempersilahkan pembaca untuk menebaknya sendiri. Langkah menyusun narasi atau fiksi melalui proses kreatif dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali ide. Cerita dirangkai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, di mana setting atau lokasi ceritanya, siapa pelaku ceritanya, apa yang akan diceritakan, kapan peristiwa-peristiwa berlangsung, mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan bagaimana cerita itu dipaparkan. Yang ketiga, ada eksposisi. Artikel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik, disertai bukti pendukung. Bukti diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah, sehingga menjadi tulisan yang runut. Tujuan dari artikel eksposisi ini adalah untuk mengklarifikasi, menjelaskan, serta mengevaluasi persoalan yang sedang dibahas. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Untuk memperjelas uraian, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik.
Yang kelima, ada argumentasi. Artikel ini berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Dalam artikel argumentasi, biasanya penulis mengambil satu sikap antara mendukung atau tidak untuk menanggapi suatu topik atau fenomena. Karangan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca, adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Yang keenam, ada persuasi. Kata persuasi berarti ajakan atau bujukan. Maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Agar mencapai tujuan tersebut, di dalam artikel persuasi ditulis alasan-alasan logis yang mendorong agar mengikutinya. Karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap motorik yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Yang ketujuh, ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer merupakan sebuah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa mulai dari koran, majalah, tabloid, hingga media online. Istilah populer dalam karya ilmiah mengartikan bahwa tulisan tersebut mengacu pada kompetisi massa atau halayak sebagai sasarannya. Maka dari itu disebut karya ilmiah populer karena ditulis dengan bahasa yang lebih luas sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Penulisan dalam artikel ilmiah populer berpedoman pada standar ilmiah tetapi ditulis dengan bahasa yang tidak baku atau menggunakan kata-kata yang umum di telinga masyarakat. Tujuannya agar para pembaca lebih mudah memahami artikel tersebut. Artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Panjang artikel ilmiah populer sekitar 600-700 kata dengan karakter tulisan yang lugas, logis, efektif, efisien, dan objektif. 8. Ada artikel opini. Artikel opini didasari oleh opini penulis tentang suatu isu atau topik tertentu. Berbeda dengan artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan fakta, artikel opini lebih menekankan pandangan pribadi penulis dengan berdasarkan argumen yang logis. Artikel opini ini sifatnya subjektif dan belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jenis artikel ini bisa ditemukan di media massa seperti koran, majalah, maupun media sosial. Artikel opini biasanya diletakkan di tengah bersama tajuk rencana atau surat pembaca. Jenis artikel ini ditulis dengan gaya ilmiah populer karena ditujukan untuk pembaca dari kalangan umum baik di majalah atau koran. Dikutip dari buku jurnalistik dasar, Jurus Jitu Menulis Berita, Fitur Biografi, Artikel Populer, dan Editorial oleh Khairul Muslimin, ada 5 struktur artikel opini. Yang pertama, headline dan byline. Bagian ini merupakan judul atau bagian teratas dari artikel opini yang sangat penting untuk menarik perhatian pembaca. Biasanya bagian ini menyajikan kalimat yang memiliki unsur pertanyaan atau sesuatu yang menarik minat pembaca. Yang kedua, bagian lead, atau bisa juga disebut intro artikel. Bagian ini merupakan penjelasan terkait uraian peristiwa yang ingin diulas, pernyataan aktual, dan rangkuman peristiwa. Yang ketiga, bagian neck atau leher artikel. Bagian ini yang mengaitkan lead dengan isi artikel dan menentukan kesinambungan antara paragraf yang menyatakan lead dengan isi artikel. Yang keempat, ada konten atau isi artikel. Pada bagian ini, penulis bisa mengungkapkan permasalahan sesuai dengan topik yang dibahas penulis. Juga bisa mengaitkan dengan teori dan fakta yang ada dengan bahasa populer dan dipahami khalayak umum. Kutipan beberapa tokoh serta contoh yang menguatkan isu yang dibahas. Yang kelima ada lab. Lab atau kaki artikel adalah kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis. Yang kesembilan ada artikel ulasan. Artikel jenis ini merupakan analisis kompresif atau ringkasan penelitian dan literatur yang ada tentang topik tertentu. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang kondisi pengetahuan saat ini, mensintesis dan mengevaluasi temuan dari berbagai penelitian dan publikasi. Artikel ulasan bertujuan untuk memberikan perspektif yang seimbang dan informatif tentang subjek tertentu dengan menganalisis dan meringkas secara kritis hasil-hasil penelitian yang ada. Artikel ulasan memainkan peran penting dalam komunitas akademis dan ilmiah karena artikel ini memberikan pemahaman yang terkonsolidasi dan terkini kepada para peneliti, cendekiawan, dan profesional tentang bidang tertentu.
Ada beberapa jenis artikel ulasan, masing-masing dengan tujuan dan pendekatan khusus. Ini termasuk tinjauan sistematis, meta-analisis, tinjauan naratif, dan tinjauan cakupan. Tinjauan sistematis dan meta-analisis melibatkan pendekatan yang ketat dan metodis untuk mengidentifikasi, memilih, dan mensintesis studi yang relevan. Sementara tinjauan naratif memberikan analisis yang lebih subjektif dan interpretif. Tinjauan cakupan berfokus pada pemetaan literatur yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Artikel ulasan biasanya mengikuti struktur tertentu, termasuk pendahuluan yang menguraikan topik dan dasar pemikiran tinjauan, bagian metodologi yang menjelaskan strategi pencarian yang digunakan untuk mengidentifikasi penelitian yang relevan, analisis yang komprehensif dari penelitian yang dikumpulkan, diskusi temuan dan kesimpulan yang merangkum poin-poin utama dan menyarankan area untuk penelitian di masa depan. Ulasan sangat penting dalam memajukan pengetahuan ilmiah, mempromosikan praktek berbasis bukti, dan memfasilitasi penelitian lebih lanjut dalam berbagai disiplin ilmu. Artikel ini menyediakan platform bagi para peneliti untuk secara kritis mengevaluasi dan mensintesis literatur yang ada, mendorong kemajuan dan penemuan dalam bidang studi mereka. Artikel ulasan atau review biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan ringkasan penilaian atau evaluasi yang sudah dibaca, tonton, atau dengar. Artikel ulasan umumnya berkisar 300 hingga 500 kata, namun sudah menampung segala informasi yang dibutuhkan. Nah, itu tadi ada 9 jenis artikel dan juga penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan tentang apa itu artikel, atau bahkan nanti kalian bisa nulis artikel kalian sendiri. Cukup sekian dari saya, terima kasih.